Saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan terkait perpulangan jemaah haji tahun 2025, saat ini kami akan terhubung dengan Bapak Gentur Rahma Indriadi selaku Humas Petugas Penyelenggara Haji PPIH Embarkasi Solo untuk kita gali informasi terkait kondisi perpulangan jemaah haji. Reportase kali ini dipandu oleh rekan Habib Taslim. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Persada FM dan radio jaringan dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di Asrama Haji Jambutan untuk mengupdate bagaimana perpulangan jemaah haji dari Tanah Suci menuju tanah air. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Kasih Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Pak, mungkin bisa disampaikan berapa total jemaah yang berangkat dari Embarkasi Solo ini? Baik, untuk tahun 2025 ini Embarkasi Solo memberangkatkan 34.047 jemaah. 34.047 jemaah ini kalau untuk pembagian Jateng dan DIY-nya untuk Jawa Tengah itu totalnya 30.521 dan DIY 3.200. Jadi totalnya kami ulangi ya, untuk jemaah yang diberangkatkan tahun 2025 ini totalnya 34.047 jemaah. Untuk tahun 2025, Embarkasi Solo memberangkatkan jemaah haji Jawa Tengah dan DIY jumlahnya 34.047 jemaah terbagi dalam 95 kelompok terbang. Adapun untuk rinciannya, untuk yang Jawa Tengah itu 30.467 dan untuk DIY 3.200. Sedangkan petugasnya ada 380 jemaah. Dari jumlah tersebut ada berapa yang batal berangkat? Oke, jadi kita itu pada saat penerimaan jemaah masuk asrama itu totalnya 34.113 jemaah dari daerah Jateng dan DIY masuk itu 34.113, tapi yang berangkat 34.047, ada selisih 66 jemaah, dan 66 jemaah ini tertunda karena alasan paling dominan alasan kesehatan, Mas. Jadi tidak layak terbang alasan tidak sentuhan kesehatan. Terus ada 9 pendamping dan 1 karena masalah administrasi dari imigrasi Arab Saudi. Dan dari 66 itu alhamdulillah kita punya porsi cadangan, jadi sudah siap untuk berangkat. Kita bisa tarik, kita bisa pisahkan 40. Jadi yang benar-benar tidak terserap sisanya itu hanya 26 di Embarkasi Solo. Siap. Untuk sesi pada hari ini kan sudah mulai pemulangan nih Pak ya? Iya. Untuk pemulangan terkait sejauh ini sudah berapa jemaah haji yang menggunakan dari Embarkasi Solo? Baik, sampai dengan saat ini kita telah menerima 27 kloter jumlahnya itu 9.707. Namun ada 3 jemaah yang memang tidak kembali barengan dengan kloter karena alasan tertentu kesehatan. Jadi dapat kami informasikan ada 1 jemaah di kloter 10 dari India karena memang beliau tidak bisa duduk ya, harus bed rest posisi duduknya. Jadi kita ikutkan di pesawat Jakarta karena yang memang pesawatnya lebih besar. Jadi di sana beliau bisa istirahat berat-berat gitu, dan setelah mendarat di Cengkareng beliau langsung dinaikkan ambulan sampai ke Purbalingga. Alhamdulillah sudah sampai di rumah dengan selamat. Itu ada 1. Terus yang kedua ada suami istri, bapaknya yang sakit, terpaksa harus turun di Kuala Namu, ya di Medan. Sempat dirawat di sana 3 hari. Setelah baik, dapat sertifikat layak terbang oleh kesehatan di rumah sakit Deli Serdang, dan kita pulangkan. Nah, pada saat pulang ternyata beliau menghendaki bisa langsung ke Banyumas, sehingga dari Kuala Namu ke Jakarta langsung naik kereta ke Purwokerto. Dan kita sempat, petugas kita ada di sana, setelah terima kepada keluarga dan daerah sudah sampai kemarin juga, alhamdulillah. Jadi ada 3 jemaah yang memang
konturnya tidak bersama dengan kloter. Jadi ya tidak apa-apa, tidak harus kesini dulu. Iya, yang penting ada petugas yang mendampingi sampai dengan di rumah. Karena asuransi itu terputus pada saat sudah sampai di rumah. Terkait jadwal kedatangan ini bisa disampaikan. Oke, hari ini kita ada 4 kedatangan. Dimulai dari kloter 25 yang kita terima dini hari tadi jam 1.17, gabungan dari Kabupaten Batang dan Kendal. Terus selanjutnya kloter 26 itu kita terima pukul 7.13, dan kloter 27 barusan ini sedang berproses, ini di jam 12.17 tadi landingnya dari Kabupaten Kendal, dan terakhir nanti jam 17 kita akan menerima lagi kloter 28 dari Kabupaten Kendal. Dan hari ini full kita Kendal, sebagian Batang tadi. Terkait prosesi penerimaan haji sebetulnya apakah mereka menginap juga di sini? Baik, dapat kami sampaikan pada saat proses pemulangan ini kita buat seefisien mungkin dan sesingkat mungkin, karena kita tahu para jamaah itu sudah capek ya mungkin ya, terus kangen dengan rumah, kangen dengan halaman, kangen dengan saudara lah. Itu kita sesuai dengan surat edaran dari Dirjen, kita tidak lama-lama, hanya maksimal 30 menit. Jadi pada saat jamaah mendarat di bandara baru naik bus nanti turun ke asrama haji. Setelah sampai di Gedung Musdalifah ini turun semua, duduk di meja, duduk di kursinya sesuai dengan rombongannya. Setelah itu langsung kita sampaikan bahwa kloter 28 dari kabupaten ini jumlahnya sekian, berangkat sekian, pulang sekian, alhamdulillah lengkap. Terus kita serahkan kepada petugas daerah. Setelah itu ditutup dengan rumah. Paling durasinya hanya 15 menitan di embarkasi ini. Terus setelah itu jamaah diberikan waktu 10 menit untuk mengambil belanjaan. Di sini kan ada pusat oleh-oleh, dan mungkin pada saat pemberangkatan para jamaah sudah pesan oleh-oleh dulu, sehingga pas kepulangan ini diambil gitu loh. Jadi karena sekarang kan koper jamaah itu kan beda ya, bukan dari kain tapi dari fiber, otomatis itu nggak bisa melar kan. Padahal dipaksa diisi oleh-oleh yang banyak mungkin nggak muat. Terus nah di samping itu makanya para jemaah itu rata-rata membeli oleh-olehnya di sini, sehingga tetap bisa membawa oleh untuk sanak saudara, tapi juga tidak terkendala dengan barang bawaan dari Arab Saudi gitu. Terkait yang ajaran juga dari sini juga Air Zam-Zam, semua jamaah mendapatkan hak satu paket ya, isinya 5 liter, dan itu sudah kita serahkan kepada petugas daerah pada saat pemberangkatan. Jadi jamaah haji berangkat ke sini, itu pulangnya truknya yang nganter itu kita titipkan air Zam-Zam gitu. Jadi saat ini air Zam-Zam sudah ada di Kemenak kabupaten kota masing-masing, dan juga pada saat kepulangan ini koper besar, koper bagasi juga akan ngepulnya di Kemenak, sehingga nanti jamaah itu hari ini pulang, besoknya udah bisa ngambil di Kemenak koper bagasi sama air Zam-Zam. Ya itu kami berharap jamaah itu juga tidak memaksakan diri di Arab Saudi sana bahwa air Zam-Zam harus diumpet-umpetin di karena di laporan dari petugas yang dari Arab Saudi banyak yang terpaksa dibongkar tas kopernya karena kedapatan di X-ray itu banyak membawa air Zam-Zam. memang tidak boleh Pak ini. Iya, jadi otoritas di bandara memang ketat sekali, dan efeknya pada saat itu dibongkar, ya teman-teman kopernya ikutan dibongkar. Nah, iya, dan itu keluarkan semua. Nah, khawatirnya pada saat mengeluarkan barang-barang itu ada oleh-oleh lah apa yang keluar, jadi malah nggak kebawa. Betul. Iya. Sejauh ini Pak ada kendala mungkin ya dalam LPPH sendiri terkait pemberangkatan mungkin sudah Pemberangkatan, kalau untuk pemberangkatan evaluasi kita karena tahun ini menggunakan syarikah ya. Nah, itu yang terkendala di proses pelaksanaan di operasi haji ini tahun ini. Jadi bisa jadi pada saat berangkat satu bareng-bareng ya, tapi pada saat sampai di Arab Saudi ternyata hotelnya bisa jadi satu kloter 5 hotel gitu. Jadi ini butuh effort tersendiri buat para petugas. Iya, ini memang luar biasa tahun ini itunya petugas harus bisa mengawal jamaah, melayani jamaah ya mungkin di beda hotel. Gitu. Tapi kalau untuk pulangan alhamdulillah sudah berangsur-angsur ya gitu. Kondisi kendala syarikah itu sejak awal sudah ketahuan, mitigasi dari BPH Arab Saudi juga sudah dilakukan antara Kemenak dengan Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga menjelang Al-Musnah itu sudah mulai membaik, prosesnya sudah membaik.
Dan sekarang pemulangan juga lancar. Untuk urusan paspornya, barang bawaan juga udah relatif lebih nyaman. Dan alhamdulillah nanti pada saat kepulangan jamaah juga tidak begitu banyak cerita tentang kendala-kendala, tapi bersyukur. Jadi bersyukur bisa melaksanakan haji dengan lancar, aman, sehat, lalu kembali. Itu alhamdulillah. Sejauh ini juga tidak ada keluhan atau kritik dari jemaah waktu di sana, Pak, ya? Beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau keluhan tentu ada, karena pada saat Al-Musna, pada saat dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina. Nah, Musdalifah ke Mina ini bus Taratudi yang harusnya bolak-balik jemput itu terkendala, macet, tidak bisa bergerak. Nah, mitigasi ini sudah dilakukan, pengalaman tahun 2023. Nah, itu kan seperti itu ya, sehingga alternatif ya jemaah mau tidak mau harus jalan. Ya, tahun ini mau jalan 4 kilo. 4 kilo, lumayan buat lansia gitu. Lansia tentu petugas juga prioritas dengan kursi roda. Cuman ini juga effort yang luar biasa juga untuk petugas. Karena banyak juga jemaah kita, khususnya SOC ini yang lansia. Betul. Berarti tiap tahun memang ada ceritanya. Ada cerita, trending story haji itu ya. Iya, Pak, untuk sejauh ini juga ada berapa jumlah jemaah yang wafat di sana? Update per hari ini kita ada 41 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Ya, ada di wilayah Mekah dan sebagian di Madinah. Yang di Madinah sementara ada 8 hanya yang wafat di Madinah. Selain itu semuanya ada di Mekah. Ada 1 yang di Mina, 1 Mina. Ya, 41 totalnya, dan semuanya sudah dibadal-hajikan oleh para petugas yang wafat sebelum puncak haji ya. Sebelum puncak haji sudah dibadal-hajikan oleh para petugas BPI dari Arab Saudi, dan tentu mereka juga mendapatkan asuransi sebesar PP-nya SOC. Sudah kan keluarga? Iya, setelah itu ada keluarga melalui rekening aktifnya beliau. Untuk dimakamkannya semuanya di Tanah Suci, ada yang dibagi kalau di Madinah, kalau di arah di Salaya. Mungkin terakhir Pak, ini ada pesan dari para petugas PPH untuk jemaah haji dan juga masyarakat umum. Baik, untuk pada jemaah haji khususnya yang sudah tiba di tanah air, kami berharap tetap menjaga kesehatan, karena setelah bepergian dari luar negeri ada waktu 14 hari. Pada saat 14 hari para jemaah mengalami demam, batuk, terus sesak napas yang memang tidak seperti biasa, diharapkan segera ke fasilitas kesehatan memeriksakan diri. Siapa tahu ada hal yang memang perlu ditindaklanjuti secara kesehatan. Itu juga, terus di samping itu pada para jemaah haji yang memang beli peralatan elektronik di Tanah Suci, khususnya handphone dan sebagainya, itu pada saat mendarat di sini kami sediakan fasilitas bea cukai untuk pendaftaran IMEI gratis. Iya, gratis tanpa dipungut. Ya, masuk dulu ya? Enggak, free. Kalau yang satu loh ya, free lebih banyak gitu. Lebih banyak ya dong. Betul, jadi kita berikan fasilitas free di sini oleh teman-teman dari bea cukai, dicatat dan langsung aktif, tidak ada kendala. Terus juga di tahun ini kita ada inovasi juga dari pihak Gapura, menyediakan ambulift. Jadi lift yang dari pesawat turun ke bawah. Yang dikhususkan untuk jemaah lansia dan disabilitas, ya berkursi roda. Jadi mereka langsung diarahkan masuk ke ambulift dan turun lewat itu, langsung didorong ke ambulan ke sini. Sebelumnya para jemaah lansia itu dibopong oleh para petugas, ya, dan itu mengkhawatirkan bagi teman-teman yang ada di Garuda. Ya mungkin pada saat-saat awal masih sehat-sehat semua ya, takutnya nanti pas bopong nggak fit itu kan berbahaya. Jadi alhamdulillah mulai tahun ini pihak Gapura menyediakan ambulan itu dan memang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jemaah khususnya lansia. Terus terakhir bagi keluarga yang ada di masing-masing kabupaten kota, kami berharap biarlah kami yang melayani jemaah di kepulangan ini, panjenengan cukup menunggu di kabupaten masing-masing. Tidak perlu harus menjemput sampai di asrama haji. Kami sudah berkoordinasi dengan petugas daerah yang ada di kabupaten kota untuk penjemputan, mulai dari asrama haji Donohudan sampai di kabupaten kota masing-masing. Bahkan ada tentu yang sudah dibagi per kecamatan. Jadi tidak perlu khawatir harus jemput harus gimana. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan para jemaahnya, nanti akan berkumpul di mana, di kabupaten atau di kecamatan. Gitu. Jadi kami berharap semua jemaah haji 2025 ini dapat
sehat pulangnya, tidak ada keluhan apapun, dan memperoleh sertifikat haji yang mabrur dan dapat bermanfaat untuk lingkungan di lingkungan masing-masing. Siap. Makasih waktunya Bapak Guntur. Semoga lancar dan bisa semoga tuntas berkaya. Amin. Demikian wawancara kami dengan Kasih Humas BPH Embarkasi Solo. Kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih untuk rekan Habib Taslim ya. Demikian tadi saudaraku pendengar rekaman ya, tentunya penyelenggaraan haji Embarkasi Solo bersama Bapak Gentur Rahma Indriati selaku Humas Petugas Penyelenggara Haji PPIH Embarkasi Solo.